Pernah nggak sih kalian melihat seseorang yang selama bertahun-tahun berdiri paling depan dalam sebuah perjuangan, akan tetapi tiba-tiba berbalik arah, bukan sekedar berubah pendapat, tapi berubah begitu drastis hingga membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Itulah yang sedang menjadi perbincangan setelah perubahan sikap Mama Yasinta atau dikenal Mama Sinta. Sosok perempuan adat dari Merauke yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu suara kritis terhadap proyek pangan skala besar di Papua Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Mama Yasinta pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib tanah adat, hutan, dan ruang hidup masyarakat setempat. Bahkan namanya ikut dikenal luas setelah muncul dalam film dokumenter Pesta Babi, sebuah film yang mengangkat suara masyarakat adat Papua. Namun kini situasinya berubah. Mama Yasinta justru menyatakan kekecewaan terhadap pihak yang selama ini mendampinginya. Ia mengaku merasa dimanfaatkan dan keberatan karena kisah serta wajahnya digunakan dalam film tersebut. Bahkan ia kini menyatakan dukungan terhadap program yang sebelumnya dianggap bermasalah. Dan disinilah kejanggalan yang mulai muncul. Karena publik tentu berhak bertanya, bagaimana mungkin seorang yang selama ini begitu konsisten menyampaikan kritik, tiba-tiba berbalik mendukung? Tentu saja setiap orang berhak mengubah pandangan, itu hak pribadi yang harus dihormati. Tapi ketika perubahan itu terjadi secara mendadak, tanpa penjelasan yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan publik, maka wajar jika muncul tanda tanya besar. Apalagi yang berubah bukan sekedar sikap politik, melainkan juga narasi. Dulu berbicara tentang ancaman terhadap tanah adat, sekarang berbicara tentang harapan ekonomi dan kesempatan kerja. Dulu menjadi simbol penolakan, kini menjadi simbol dukungan. Perubahan sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang sama besarnya. Yang menarik, sejumlah pihak yang selama ini berhubungan dengan Mama Yasinta mengaku begitu kesulitan berkomunikasi dengannya setelah perubahan sikap tersebut muncul ke publik. Hal ini bukan bukti apapun, tapi cukup untuk memunculkan pertanyaan baru. Apakah perubahan itu murni lahir dari kesadaran pribadi? Apakah ada informasi baru yang membuat pandangannya berubah? Ataukah ada faktor lain yang tidak diketahui publik? Sampai hari ini, tidak ada bukti yang bisa digunakan untuk menyimpulkan adanya tekanan atau intimidasi. Dan sekarang tidak ada bukti, maka tuduhan seperti itu juga tidak boleh dijadikan fakta. Namun, justru karena belum ada jawaban yang jelas, ruang spekulasi semakin melebar. Disinilah persoalannya sebenarnya. Ketika transparansi minim, spekulasi akan tumbuh. Ketika penjelasan tidak utuh, kecurigaan akan berkembang. Dan ketika seorang tokoh publik mengubah sikap secara drastis, masyarakat akan terus bertanya sampai mendapatkan jawaban yang masuk akal. Kasus Mama Yasinta sebenarnya bukan hanya soal satu orang. Ini adalah cermin bagaimana suara rakyat adat seringkali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang lebih besar. Di satu sisi ada pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan, tapi di sisi lain ada kekhawatiran tentang hilangnya tanah, budaya, identitas masyarakat lokal. Lalu di tengah pertarungan itulah berdiri masyarakat adat yang seringkali menjadi objek perebutan narasi. Ketika mereka menolak, ada yang menganggap mereka menghambat pembangunan. Ketika mereka mendukung, ada yang menuduh mereka ditekan. Ironisnya, suara asli mereka justru sering tenggelam di antara kepentingan yang saling berhadapan. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Mama Yasinta salah atau benar. Bukan pula apakah pihak pendamping salah atau benar. Pertanyaannya yang jauh lebih penting adalah, apakah masyarakat mendapatkan informasi yang utuh? Apakah semua pihak diberi ruang yang sama untuk berbicara? Dan apakah perubahan sikap ini benar-benar lahir dari pilihan bebas tanpa tekanan apapun? Sampai pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab, polemik ini akan terus hidup. Karena publik bukan sedang mencari sensasi, publik sedang mencari kejelasan. Dan dalam negara demokrasi, mencari kejelasan bukanlah tindak melawan, melainkan bentuk kepedulian agar suara masyarakat tidak hilang ditelan kepentingan. Sebab dalam konflik besar, yang paling berharga bukan siapa yang menang dalam perang narasi, melainkan apakah kebenaran benar-benar mendapat kesempatan untuk berbicara.